Oke sobat groupers, sekarang kita melanjutkan trekking ke pos 4. Tadi mulai trekking tuh jam 11:15. Yuk kita lihat berapa lama trekking ke pos 4 ke Samaratu. Nah sobat groupers, setelah beristirahat agak lama di pos 3, kami pun kembali melanjutkan trekking menuju pos 4, yaitu pos Samaratu yang terkenal banyak mistisnya. Nah di jalan pos 4 ini baru nih kami banyak berpapasan dengan pendaki yang turun. Karena memang pas saya mendaki hari Minggu, yang naik hari Sabtu itu banyak banget. Menurut pengelola sih sampai 900 orang yang naik groupers. Nah untuk treknya sendiri terus nanjak ya groupers, dan tertutup pepohonan. Jujur saja sih saya kurang suka dengan trek seperti ini. Saya lebih suka trek gunung tuh yang ada tertutup dan terbukanya, supaya tidak membosankan dan bisa melihat pemandangan. Nah contohnya seperti trek Gunung Lawu via Candi Ceto, yang menurut saya keren banget treknya, karena terbuka, tertutup, dan juga ada sabananya. Oke sobat groupers, nah barusan saya melewati pos 4 Samaratu, dimana total trekking dari pos 3 ke pos 4 itu 40 menit lah. Dan kita akan melanjutkan trekking ke pos 5. Kayaknya kita akan beristirahat agak di atas, karena di pos Samaratu ini sempit banget. Yuk. Nah teman-teman, sekaligus kita ngomongin soal pos Samaratu. Jadi mitologinya itu di sini tuh banyak kejadian horor di pos 4 ini. Kalau saya menanggapinya gini teman-teman. Waktu itu saya lihat vlog Ustadz yang mendaki Gunung Slamet via Bambangan ini, dan membicarakan soal pos Samaratu itu. Nah kalau penjelasannya sih gaib itu jelas ada, tapi memang bukan untuk kita menjadi takut. Mas, ya, justru kalau misalkan kita takut dengan hal gaib seperti itu jatuhnya tuh ya kita berarti tidak percaya dengan Allah. Kalau saya pribadi, selama kita tidak melanggar aturan dari Allah, kita akan aman-aman saja meskipun berada di tempat yang angker. Itulah. Oke sobat groupers, sekarang kita sudah sampai di pos 5, namanya Samyang Rangkah, tuh sebelah sana tulisannya. Dan di sini banyak warung-warung. Kemudian kalau misalkan ke pos air ke sebelah sana tuh ke bawah 5 menit lah paling. Dan lokasinya seperti ini. Di sini banyak banget tadi yang bikin tenda, tapi sekarang udah pada pulang. Nah total trekking dari pos 4 ke pos 5 ini setengah jam lah teman-teman. Dan di sini kita rencananya mau sholat, istirahat, makan. Kemudian rencananya sih pengen ngecamp di pos 7 biar lebih dekat summit. Oke sobat groupers, nah ini adalah sumber mata air jalur Slamet via Bambangan seperti ini. Sumber airnya, cuman saya nggak tahu apakah setiap saat ini ada atau tidak. Kebetulan ini dikarenakan musim hujan.
alhamdulillahnya ada. Kalau dari pos 5 itu ke sini ini paling 5 menit ya Ki ya. Ambil warung paling atas, belok Ambil kiri. warung paling atas, kemudian belok kiri. Yuk kita ngisi air dulu. So oke sobat groupers, ini jam 1:45 dan kita memutuskan untuk trekking kembali ke pos 6. Mudah-mudahan ya minimalnya kita tendanya di pos 6 lah, supaya tidak terlalu jauh pas summit. Karena di pos 5 pun ramai banget, tapi ramai yang turun sih. Dan ini baru berasa nih carrier nih berat karena bawa air. Mantul lah. Kumaki di pos 5 ngapus genep Ki. Mantap, seru banget. Ini baru berasa nih lur. Dari pos 5 pos 6. Bukan karena treknya, cuman karena bawaannya yang super duper berat. Mantap lah. Cemara Sakti. Nah, teman-teman, menuju pos 6 ini ada persimpangan jalur, dimana kalau misalkan ke kiri ke kanan ini menuju ke Cemara Sakti, Batursari, Pulau Sari, Pemalang ke sini. Sedangkan kalau misalkan ke sana tuh itu ke Bambangan. Jadi jangan sampai salah pilih jalur ya lur ya. Yuk. Naik ada. Hati-hati ya. So alhamdulillah groupers, sekarang kita sudah sampai di pos 6 Samyang Ketebonan. Alhamdulillah tadi total berarti dari pos 5 ke pos 6 itu paling setengah jam, nggak lama. Itu pun kita bawa carrier segede gini nih, bawa barang bawaan sebesar ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih ini jam telat-telatnya jam 4 kita sudah sampai di pos 7. Yuk paling kita akan rest dulu, kemudian kita akan lanjut ke pos 7. Yuk. So oke sobat groupers. Nah, kalau misalkan saya bandingkan sampai dengan pos 6 menuju ke pos 7 ini, jika dibandingkan dengan pendakian Gunung Selamat Pia Permadiguci tahun lalu, saya sih lebih seneng jalur Permadiguci dan lebih enak jalur Permadiguci karena di sana itu meskipun panjang tapi landai dan sumber air berlimpah. Jadi di pos 4 itu sumber air melimpah, sedangkan kalau di sini di pos 5 tuh tadi sumber airnya itu sedikit banget. Dan secara jalur menurut saya jauh lebih enak jalur Permadiguci karena dia itu banyak sekali bonusnya. Sedangkan kalau Pia Bambangan ini nanjak terus. Cuman kalau Permadiguci itu summitnya lumayan ekstrim. Sedangkan kemungkinan kalau Pia Bambangan ini summitnya tidak se ekstrim pendakian Gunung Selamat Pia Permadiguci. Dan kalau misalkan teman-teman dari arah Jakarta atau Jawa Barat, itu jelas Permadiguci lebih dekat karena posisinya dia ada di Tegal. Sedangkan kalau di Bambangan ini lokasinya ada di Purbalingga, jadi lebih timur. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari Jakarta sebenarnya atau dari Bandung lebih enak jalur Permadiguci. So, kita lanjutkan trekking lagi ke pos 7. Yuk. Nah groupers, jujur saja menuju pos 7 ini terasa sangat melelahkan. Mungkin karena energi yang sudah terkuras dan juga beban bawaan yang semakin berat karena membawa air. Saya saja waktu itu membawa botol aqua besar dan 1 jerigen. Aduh, bener-bener berat groupers. Bahkan kami tuh jalan 10 menit berhenti, jalan lagi berhenti lagi. Untuk itu saya sih lebih merekomendasikan kalian kalau dari daerah barat pilih saja jalur Permadiguci karena sangat enak banget jalurnya. Air melimpah, banyak landai, dan di camp area pos 4 ada shelter, musola, dan air melimpah juga. Kalau Pia Bambangan ini selain airnya belum tentu ada, jalurnya juga nanjak terus.
ditambah gak ada pemandangannya juga. Tapi memang kalau misalkan kalian dari daerah timur seperti Semarang, Jogja, Surabaya, atau Malang, mungkin lebih enak jalur via Bambangan karena posisi basecamp Bambangan itu ada di timur Gunung Slamet. So oke sobat groupers, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di pos 7. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 7 teman-teman. Total trekking dari pos 6 ke sini tuh 40 menit lah karena tenaga udah terkuras. Nah itu tulisannya tuh pos 7 Samyang Kendit. Dan rencananya kita akan ngecamp di sini. Jadi nanti pas summitnya tidak terlalu jauh. Ya udah gitu aja. Kita akan segera istirahat, bikin tenda, masak-masak. Yuk. Oke sobat groupers, sekarang sudah jam 6 lebih dan sekarang saya lagi masak-masak. Dimana itu nasi sudah matang secara sempurna dan ini kita lagi bakar ikan laut sama lele. Mudah-mudahan matang lah ya. Yuk kita masak-masak dulu. So oke sobat groupers, nah ini sekitar jam 3 kurang 10 dan kami sedang sarapan karena niatnya kami mau summit jam 3-an. Dan ini kita sedang bikin wedang jahe tuh sambil makan bolu untuk nambah energi. Udah yuk makan dulu, kemudian beres-beres, kemudian kita summit ke puncak Gunung Slamet. So good morning sobat groupers. Nah ini sekitar jam 5:20. Tadi mulai trekking dari bawah itu jam 3:20. Tadi mulai trekking dari pos 7 itu jam 3:10. Cuma 10 menit ke pos 8 dan kita akan melanjutkan summit ke puncak. Yuk. So alhamdulillah sobat groupers, akhirnya kita sudah sampai di pos 9, dimana pos 1 sebelah bawah sebenarnya, cuman di sini saya mulai ngevlognya. Nah total trekking dari pos 8 ke pos 9 ini sekitar 20 menit, nggak lama sih. Dan sebenarnya kalau kata base camp, jadi yang di asuransi itu cuman sampai pos 9. Kalau misalkan kita memutuskan untuk naik atau summit dari pos 9 ke puncak itu tidak ada asuransi atau tidak ada tanggung jawab dari base camp kalau misalkan ada kecelakaan. So pastikan kalau misalkan teman-teman mau summit ke puncak Gunung Slamet itu harus ekstra hati-hati karena jalurnya pun ini agak licin dengan berbatuan, bukan lagi tanah. Dan ini sekitar jam 3:50. Paling jam 4 kita akan mulai trekking lagi menuju puncak. Yuk. So oke sobat groupers, ini jam 5:15 kita sudah sampai di puncak Bayangan lah ini namanya. Pendakian Gunung Slamet via Bambangan, dan di sebelah sana tuh udah mulai kelihatan merah tuh, kuning keemasan sunrise. Dan sebenarnya ke puncaknya tuh ke sebelah sini nih. Tuh puncaknya tuh ke sebelah sana tuh. Gak kelihatan? Gak kelihatan paling tapi puncaknya sebelah sana tuh, puncak Bambangannya.
kita akan santai dulu di sini karena puncak sudah mulai dekat. Good morning dari puncak Gunung Slamet. Alhamdulillah ya Allah. Ini kedua kalinya saya menginjakan kaki di puncak Gunung Slamet. Tahun kemarin via Permadi Guci dan sekarang via Bembangan. Alhamdulillah. Tinggal Sindoro sekali lagi jadi double triple S. Alhamdulillah tuh sebelah sana juga cerah banget. Kelihatan sunrise-nya. Yuk istirahat dulu lah. Oke sobat groupers. Nah sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Slamet yang ada plakat Bembangannya tuh dengan ketinggian 3428 mdpl. Banyak teman-teman yang ngantri foto. Nah sebelah sana tuh sunrise-nya. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan base camp dengan summit via Guci jauh lebih enak ini. Ini sini 2 jam seperempat kita sudah sampai. Dari sana boro-boro. Nah ini nih plakat ini. Tuh itu plakat itu. Kata-kata ya. Nah ini via Bembangan dan di sebelah sini ini via Dipajaya dengan tulisan Puncak Wijaya. Puncak Wijaya Gunung Slamet via Dipajaya Pemalang. Kita ke sana lihat, ke sebelah sini ada. Itu kayaknya batas gede. Entahlah itu entah kemana. Ini sunrise-nya. Dan sebelah sana itu via Permadi Guci yang tahun lalu kita daki lewat sana. Sebelah sini. Nah sebelah sini nih plakat jalur Cemara Sakti Pemalang tuh ada tulisannya juga. Jadi teman-teman kalau kawah itu jauh sebelah sana tuh, yang langsung kelihatan tuh kalau dari via Permadi Guci kawahnya itu. Drone-nya coy, jatuh coy. Alhamdulillah aman. Aman, terkendali. Nih coy, drone jatuh lagi coy. Nih entah keberapa kalinya nih drone crash. Nih di sini tuh, udah deket ke sana. Anginnya gede jadi gak kuat. Malum nih drone kecil kan tuh. Alhamdulillah masih bagus. Wah cuman ini tuh propellernya tuh. Propernya hancur, tapi nggak apalah masih ada cadangan kalau propernya nggak terlalu mahal. Yang penting umpan gimbalnya aja. Yuk naik lagi ke atas. Mulai rame teman-teman. Dan ini sekitar jam 6:30.
Gunung Sindoro Sumbingnya nggak kelihatan, ketutupan kabut. Tadi sih kelihatan dikit. Dan adidinya halus di potos ya. Juga puncak pisan. Mantap. Yuk. So, oke sobat groupers, ini jam 7 pas kita akan trekking turun ke pos 7. Karena kita sudah puas foto-foto terbangin drone. Meskipun drone-nya juga crash, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Yuk kita lihat berapa lama trekking turun ke pos 7. Kanan ngeruna. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi trek summit ke puncak Gunung Slamet. Tadi kan gak kelihatan karena gelap, sekarang kelihatan tuh. Itu pos 9. Yuk kita mulai turun lagi ya. Sebentar lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di pos 8 Samyang Jampang. Seperti ini nih lokasinya. Total trekking dari pos 9 di sini 10 menit paling. Yaudah ya, yuk kita langsung turun aja ke camp area di pos 7. Sekarang kita sudah selesai masak. Ini dimana bikin goreng, telur dadar, ayam sama cabe. Yaudah kita makan dulu sebelum pulang. Yuk kita makan dulu ah. So, alhamdulillah groupers, akhirnya kita sudah sampai kembali di base camp pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Total tadi trekking turun mulai jam 10, sekarang jam 1:20 menit. Jadi total perjalanan turun itu 3,5 jam lah. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video petualangan berikutnya. See you and stay safe guys.